Ih, kamu lama banget sih. Aku kan juga mau touch up. Sini. Pernah nggak merasa tubuhmu itu tidak mewakili siapa dirimu yang sebenarnya? Atau punya teman yang merasa asing sama gendernya sendiri? Bisa jadi itu bukan cuma bingung, tapi itu salah satu gejala dari gender dysphoria. Apa sih gender dysphoria itu? Gender dysphoria atau dysphoria gender merupakan kondisi psikologis seseorang di mana mereka merasa nggak nyaman antara adanya ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis mereka dengan identitas gender yang mereka rasakan. Nih, kamu tahu nggak sih? Aku tuh sebenarnya kayak gak suka banget suaraku ngebass kayak gitu. Aku tuh pengen suaraku tuh lembut kayak kamu gitu loh. Nah, aku tuh sebenarnya gak suka banget dipanggil mas-mas. Kayak aku tuh ya ngerasa aku tuh lahir sebagai perempuan gitu loh. Cuman kenapa aku harus terjebak di tubuh laki-laki ini? Aku akan sebutkan beberapa ciri dari gender dysphoria. Yang pertama, menolak menggunakan pakaian yang sesuai dengan gendernya. Yang kedua, tidak suka dipanggil atau diperlakukan sesuai dengan gendernya. Yang ketiga, menghindari aktivitas yang biasa dilakukan oleh gendernya. Yang keempat, tidak suka atau tidak nyaman dengan ciri fisik dan bagian tubuh yang dimilikinya. Yang kelima, merasa stres atau tertekan karena dia tidak bisa menerima identitas gender yang dia miliki. Gender dysphoria tidak hanya punya satu penyebab tunggal. Salah satu faktornya adalah psikososial, seperti pengalaman pengasuhan atau stigma terhadap suatu gender. Apa sih yang kamu rasain kalau kamu jadi laki-laki pada umumnya? Aku tuh ngerasa kayak hancur, bahkan aku sendiri pernah buat kepikiran bunuh diri. Cuman di sini posisinya aku nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam diri aku ini. Gender dysphoria itu bisa ditangani, tetapi harus menggunakan pendekatan yang tepat dan sesuai, baik secara psikologis, sosial, maupun medis. Langkah pertama biasanya adalah psikoterapi, yaitu berupa bimbingan konseling untuk membantu individu memahami identitas gendernya, seperti mengelola tekanan sosial dan mengambil keputusan hidup yang sesuai dengan dirinya. Namun, salah satu hal yang paling penting adalah dukungan, bisa dari teman, keluarga, hingga lingkungan. Karena dengan tidak adanya dukungan orang-orang sekitar, resiko seperti depresi hingga kasus bunuh diri itu bisa meningkat secara signifikan. Pasti berat banget ya, Dit. Aku di sini ada buat kamu. Kita cari solusi sama-sama ya. Kalau kamu ngerasa tubuh dan jiwamu nggak sejalan, ingat, kamu nggak sendiri. Kamu bisa ceritakan kepada temanmu atau orang terdekatmu, atau kamu bisa cari bantuan profesional. Ingat, pasti akan ada jalan untuk pulih dan berdamai dengan diri sendiri. Optimis. Kalau ini kan, sumpah gini. Indonesia Jaya. Seorang yang